Maka bagi kita umat Islam, hijrah itu dimaknai dengan al-hijratu huwa tarku manahallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah wa narju du'aahu wa syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah alladhi ursila ilan nasi kaffah wa ja'ahum bil hidayah wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala min yaumi hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Allah, beliau Kiai Haji Usamah Mansur, Mustasar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Yang kami muliakan Al-Mukarramah Ibu Hajah Ma'rifah Dharma beserta seluruh keluarga, putra, mantu, cucut, cucu, buyo, cangga, wareng, udek-udek siwur, tebok bosok, semua yang kami muliakan. Beliau Dr. Haji Basuki Yusuf, pimpinan Majelis Dakwah Dharma Bangsa dan seluruh pengurus Yayasan Dharma Bangsa, pembina, badan pelaksana dan pengawas yang mulia, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Cirebon, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Papedilan dan Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ciledug, juga barangkali ada yang rawuh dari kecamatan-kecamatan yang lain yang kami hormati, dan seluruh lembaga terutama yang baru saja dilantik, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama MWC atau Kecamatan Ciledug, dan seluruh lembaga-lembaga yang hadir. Pengurus Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansar, Pakar Nusa, Ibnu, IPPNU, Banser. Banser ini tentara NU. Di Indonesia ini ada 2 tentara. Yang pertama adalah TNI, yang kedua adalah TNU. Ya. TNI itu Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Perbedaannya sedikit, Pak.
Kalau TNI ini pendapatannya jelas, tapi pekerjaannya rada abu-abu itu. Kalau TNU itu pekerjaannya jelas, pendapatannya yang tidak jelas. Tapi di dunia, insya Allah di surga jelas. Amin. Bapak Kepala Desa Babakan Losari Lor atau Kubu ya, Kubu. Nah, kepala desa itu Kubu. Kalau di daerah Pantura itu petinggi. Kepala desa itu petinggi. Sebab kalau tidur sering dirubung oleh makhluk tinggi, Pak. Makhluknya kecil tapi namanya tinggi, kutu busuk itu namanya. Maka disebut petinggi. Semua yang kami hormati, para perangkat desa, bapak-bapak yang kami takzimi, ibu-ibu yang dahat kina bekten, yang mulia, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya muji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah memberikan perkenan kepada saya untuk sowan kepada panjenengan sedoyo, sowan menghadap Bapak Ibu semua dalam momen yang luar biasa. Pada malam hari ini ada dua momen penting, yaitu yang pertama momen tahun baru Hijriah, dan yang kedua adalah haul yang ke-15, beliau muassis Yayasan Dharma Bangsa, yaitu Allah yarham almarhum Bapak Haji Yusuf atau Bapak Haji Dharma Yusuf. Semoga sowan saya, rawuh panjenengan semua, kehadiran kita di majelis ini oleh Allah dijadikan amalan salihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam tidak lupa selalu kita sanjungkan untuk pemimpin kita, imam kita, panutan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua selalu dibersamakan dengan beliau di dunia yang sebentar ini sampai di akhirat yang langgeng nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, menyangkut masalah tahun baru Hijriah. Kita baru saja meninggalkan tahun 1444 Hijriah dan kita masuk pada tahun 1445 Hijriah. Di mana tahun Hijriah ini satu kalender yang dimulai hitungannya sejak hijrahnya Rasulullah. Hijrah minal Masjidil Haram ilal Madinah Al-Munawwarah. Hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi setelah beliau umur 40 tahun. Ditandai dengan Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada beliau. 6 ayat yang pertama dari surat Al-Iqra. Dan ini awalan Rasulullah oleh Allah diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul, beliau mengumumkan kepada masyarakatnya, yaitu masyarakat Arab,
masyarakat Quraisy. Yang masyarakat Quraisy ini bertahun-tahun, beratus-ratus tahun menyembah benda yang mati. Mereka menyembah makhluk yang mati. Menurut istilah para orang-orang pinter, istilah ini mereka sebut adalah paganisme. Masyarakat yang menyembah benda mati berupa patung, di mana patung itu dibuat dari berbagai makhluk mati, dari batu, kayu, tembaga, besi, emas, dan lain sebagainya. Mereka bikin sendiri, mereka bentuk sendiri, mereka pasang sendiri, dan mereka sembah. Sehingga masyarakat waktu itu orang menyebut masyarakat jahiliyah. Jahlun itu, jahiliyah itu mustaq atau keluar dari kosakata atau lafal jahlun. Jahlun itu bodoh. Bodoh itu geblek. Geblek itu bebel. Bebel itu dedel. Dedel itu goblok. Nah itu ya. Itu disebut jahlun. Sebenarnya masyarakat Quraisy waktu itu mereka sudah pinter dalam mengatur kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, mereka sudah pinter. Waktu itu Bapak Ibu, orang yang diangkat menjadi imam masyarakat Quraisy itu neneknya Kanjeng Nabi sendiri, namanya Abdul Muthalib yang memimpin. Kenapa? Karena memang Abdul Muthalib ini keturunan dari Quraisy yang dia menguasai sumber air. Waktu itu di mana ada sumber air, dia bisa menguasai sumber air, itu otomatis mereka berkuasa dalam kaum itu. Karena kita tahu bahwa Jazirah Arab ini letak geografis atau tanahnya ini terdiri dari gunung, yang gunung ini semua dari bebatuan. Tanah yang tandus, kering, itu sejak dulu. Waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau punya anak dari istri yang kedua, Dewi Hajar. Beliau punya putra namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Palestina, dari Sam, Nabi Ibrahim disuruh pindah di tempat yang sekarang disebut Mekah. Dalam ayat disebutkan, Robbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini. Jadi tempat itu adalah wadin ghairi dzi zar'in, yaitu wadi itu kalau orang Cirebon nyebut apa? Wadi itu jurang. Jurang itu ya kalau di sini jalan air itu irigasi lah. Wadin jurang ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali. Ini ujian yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan nanti keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim ini kemudian menurunkan kaum yang disebut kaum Quraisy. Setelah Nabi Ibrahim di situ, panjang sekali ceritanya, tidak ada air. Konon setelah Dewi Hajar ditinggal dengan anaknya Ismail, dua sosok manusia yang tidak punya tetangga sama sekali, di tengah-tengah padang pasir yang panas, yang tandus. Luar biasa panasnya. Kemarin saya alhamdulillah bisa ke Mekah dan Madinah. Itu panasnya di Mekah Madinah pada musim haji tahun ini paling rendah itu 45 derajat. Bapak Ibu bisa membayangkan, kadang-kadang naik menjadi 50 derajat. AC ini kalah dengan panasnya, saudara-saudara. Luar biasa. Ya, anginnya kencang dan anginnya kering, panas.
saat ini. Padahal sekarang di Mekah ini sudah mulai ada tanaman yang hijau. Apalagi di Jeddah itu sudah hijau royo-royo. Itu panasnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan waktu itu. Saat Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah, diperintah untuk pindah membawa istri dan anaknya. Biwadin ghairi dzar'in. Waktu itu Ismail masih bayi. Akhirnya ditinggal begitu saja, dipasrahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basiru bil ibad. Nabi Ismail konon menangis, menjerit-jerit karena kekurangan air minum. Karena memang air itu kebutuhan pokok. Orang hidup itu kan dua kebutuhan pokoknya. Satu adalah kebutuhan jasmani, nomor dua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah air. Monggo sama ngunjuk. Sehingga air itu sangat mahal di Timur Tengah, Bapak Ibu. Waktu itu ibunya naik ke Gunung Sofa, mencari orang lewat, tidak ada. Dia lari ke Marwah. Dari Marwah dia melihat dari jarak yang dekat sampai yang jauh, tidak ada orang lewat. Lari lagi kemana? Sofa. Sampai 7 kali, yang ini kemudian menjadi ritual kita umat Islam. Di dalam menjalankan haji ada rukun sa'i, yaitu setelah tawaf ifadah dia harus sa'i baina Sofa wal Marwah. Saat itu kemudian Nabi Ismail yang ada di bawah itu menangis dengan sangat kuat. Konon kemudian apa ini? Kalau di tempat saya namanya tungkak. Kalau di sini apa? Podo ya, tungkak kiai. Tumit ini. Ndedek, kemudian keluarlah air zam-zam. Zam-zama yuzamzimu zam-zamatan. Ini kalau saya bersejarah tentang zam-zam sampai habis waktu besok belum selesai, saudara sekalian. Karena zam-zam ini ayatun min ayatillah. Air yang luar biasa. Sumur ini sejak Nabi Ismail, insya Allah ila yaumil qiyamah tidak akan pernah asat. Asat itu apa? Asat. Sami ya. Asat itu ya asat. Kering. Tidak akan pernah kering ini. Saat musim haji diambil sekitar 3 juta. 3 juta jamaah haji pulang bawa 5 liter. 3 juta kali 5. Belum, masih ya. Ada yang 10. Paling enggak 5 liter itu. 5 liter kali 15. Kali 3 juta. Berarti 15. Itu airnya enggak habis, saudara sekalian. Begitu dia diambil, begitu dia disedot kering, itu dalam waktu 11 menit itu air penuh lagi. Tapi di saat tidak disedot, tidak diambil, tidak pernah banjir. Nah ini kemudian air zam-zam ini, Bi'ru Zam-Zam ini dikuasai oleh Quraisy, yang Quraisy waktu itu pemimpinnya adalah Abdul Muthalib. Jadi masyarakat Quraisy itu sudah pinter, bisa mengatur pembagian air, mengatur kehidupan sosial masyarakat. Tapi kemudian disebut masyarakat jahiliyah. Kenapa? Sebab yang disembah makhluk mati. Konon di Haulal Ka'bah itu ada 360 patung. Mulai patung, jadi setiap kabilah itu punya sesembahan sendiri, Pak. Ada 360 kabilah. Satu kabilah dengan kabilah yang lain itu dipisah oleh gunung-gunung yang tandus tadi, Pak. Saya tidak bisa membayangkan keadaan waktu itu, Pak. Hadirin hadirah rahimakumullah. Kemudian melihat masyarakat yang sudah sedemikian sesatnya, Allah Maha Rahman
Maha Rahim mengangkat Nabi Muhammad menjadi pencerah umat. Beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dalam waktu 13 tahun beliau berdakwah. Mengajak masyarakatnya sendiri, kaumnya sendiri. Tapi mendapatkan perlawanan, penolakan yang luar biasa. Bahkan penyiksaan yang sudah di luar akal kemanusiaan. Singkat saja saya matur di sini, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Hijrah itu maknanya pindah. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut hijrah. Kalau kita dalam satu negara disebut transmigrasi. Kalau antar negara disebut migrasi. Ya, itu pindah hijrah. Nah, hijrah ini terjadi pada bulan Muharram, ya, tahun ke-13 tahun kenabian, yaitu tahun gajah. Rasulullah 13 tahun beliau dipindah. Setelah pindah disambut oleh masyarakat Yasrib. Waktu itu Madinah namanya Yasrib. Yasrib itu banyak pendapat, arti dari Yasrib itu diambil dari orang yang pertama kali membangun tempat itu dulu. Namanya Yasrib. Ada yang mengatakan Yasrib itu rusak. Satu kota kawasan yang rusak. Kenapa itu disebut Yasrib? Karena di Yasrib waktu itu perang itu tidak pernah berhenti dari berbagai kabilah. Di situ ada dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ada kaum yang mayoritas, yaitu kaum Khazraj dan Aus. Dua kaum yang berbeda agama ini, satu Yahudi, satu Nasrani. Ini perang silih berganti. Kemudian ada kaum kecil-kecil, ada Bani Kahton, ada Bani Nadir. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada paganisme, ada aliran kepercayaan. Jadi kalau sekarang ada aliran kepercayaan jangan kaget, sejak dulu sudah ada. Kemudian Rasulullah hijrah. Dalam peristiwa hijrah itu ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, saudara sekalian. Saat Rasulullah SAW mau hijrah, ini orang kafir Quraisy sudah mendengar berita kalau Muhammad mau pindah. Kapan pindah Muhammad? Hari Senin, bulan Muharram waktu itu. Ya, tahun apa? Tahun gajah. Ya, tahun ke-13 Ba'dan Nubuwah. Orang kafir Quraisy berkumpul, tokoh-tokoh berkumpul. Mereka musyawarah bagaimana agar Muhammad ini jangan sampai sukses untuk berhijrah. Akhirnya sepakat mereka, nanti pada malam hari Senin mereka sepakat untuk menghadang Rasulullah. Rasulullah jangan sampai berhasil keluar dari Mekah. Mereka sepakat untuk membunuh. Ini peristiwa yang luar biasa. Rasulullah mendengar berita ini, mengundanglah sepupunya namanya Sayyidina Ali. Waktu itu golongan anak muda yang pertama kali iman percaya kepada Rasulullah itu Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ini istimewa. Kalau kita menyebut nama Khulafaur Rasyidin itu embel-embelnya itu radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali itu karramallahu wajah. Kenapa? Sebab Ali sepanjang hidupnya belum pernah menyembah berhala. Sayyidina Utsman pernah menyembah berhala. Umar bin Khattab tokohnya penyembah berhala sebelum masuk Islam. Maka Sayyidina Ali mendapatkan
anugerah apa derajat yang mulia, beliau diembel-embeli apa? Embel-embel itu apa? Gelar ya. Karramallahu wajah. Dipanggillah Ali. Hai Ali, ya Rasul, saya nanti malam akan berangkat dari tempat ini menuju Madinah. Saya akan hijrah. Kamu, saya beri tugas untuk mengganti saya di tempat tidurku. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Orang suruh ganti karena ingin ganti untuk dibunuh. Sebab saat itu seluruh pemimpin Quraisy mengumpulkan pemuda untuk membunuh Rasulullah. Sehingga mereka sepakat apa? Mereka sepakat pemuda ini dengan membawa pedang yang terhunus untuk mengupengi apa? Ngupengi apa? Nama? Mengupengi, mengelilingi rumahnya Rasulullah. Mengepung. Begitu Rasulullah keluar harus pancung. Jangan sampai ada bolongan, lubang yang terlena, yang terlenakan oleh para pemuda ini. Waktu itu Rasulullah tahu, pirsa. Sebab Rasulullah itu tidak seperti kita. Beliau diberi mukjizat. Kalau melihat ke depan itu beliau lihat belakangnya. Kalau beliau berjalan ke barat, beliau melihat yang di timur. Kalau beliau berjalan ke utara, beliau melihat ke selatan. Ini mukjizat. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Rasulullah tahu. Akhirnya Sayyidina Ali suruh ganti tempat tidur itu, ganti Nabi Muhammad, beliau keluar. Sebelum keluar, malaikat Jibril datang memberikan doa. Nabi Muhammad selalu berdoa itu. Doanya ini diambil dari salah satu surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Dibaca konon 9 kali. Kenapa 9 kali? Tidak 7 kali, tidak 5 kali. Sebab 9 itu angka yang paling keramat, saudara sekalian. 9 itu kalau dikalikan berapapun, itu ketemunya 9. Angka 9 itu panjenengan kalikan dengan berapapun angkanya, pasti ketemunya 9. Karena di atas 9 ini sudah nggak ada lagi. 9 kali 1 berapa? 9 kan? 9 kali 2 18. 8 tambah 1 9. Ya. 9 kali 3 berapa? 2 sama 7 9. 9 kali 4 36. 3 sama 6 9. 9 kali 5 berapa? 45. 4 sama 5 9. 9 kali 6 54. 5 dengan 4 9. 9 kali 7 berapa? 63. 6 sama 3 9. 9 kali 8 7 2. 7 sama 2 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 sama 1 9. Itu kalau ada orang nggak percaya, ya namanya wong goblok sama kaum jahiliyah tadi, saudara sekalian. Loh, iya kan? Orang kok nggak percaya ini sama hukumnya dengan kaum jahiliyah. Maka luar biasa 9 ini. Rasulullah diperintah oleh Jibril untuk membaca ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Kemudian sebelumnya ambil debu itu. Rasulullah ambil debu. Dibacakan 9 kali, kemudian debu ini ditiup.
Setelah ditiup, lebu ini disebar keliling. Saat itu juga pemuda yang mengelilingi rumah Rasulullah itu ngantuk semua, teler semua, tidur semua, dan ngorok semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berpikir mereka semua pegang apa ini? Pedang, saudara sekalian. Kalau Rasulullah pendendam, saudara sekalian, mereka saat Rasulullah ini pendendam, ya, ingin melampiaskan dendam untuk membunuh mereka, sesuatu yang sangat mudah saat itu. Mereka tidur semua, senjata sudah disediakan. Ambil senjata, suduk kan wetenge. Disuduk itu apa? Disuduk apa? Ditusuk. Pas jantung, beles, meninggal. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu, saudara. Allahu Akbar, walillahillah. Maka kemudian turun ayat, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau Muhammad itu la'ala, sungguh, la'ala khuluqin azimin, sungguh di atas akhlak yang mulia. Ini yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngomong, wah ini muludan, berjanjian memuji Rasulullah itu kultus individu, itu salah, saudara sekalian. Allah yang menjadikan Rasulullah, Allah yang mengangkat beliau jadi Rasulullah dari Nabi, Allah yang memberikan beliau wahyu, Allah yang mengalembono. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja memuji, apalagi kita umat manusia. Sebab memang Rasulullah itu berbeda dengan saya. Tapi perbedaannya sedikit, saudara sekalian. Ya, saya dengan Rasulullah itu perbedaannya sedikit sekali gitu. Ya. Apa perbedaannya? Rasulullah itu kalau dicari kekurangannya, itu ketemu kesempurnaannya. Kalau Ahmad Said Asrori dicari apa? Kesempurnaannya, ketemunya kekurangannya. Rasulullah itu dicari jeleknya, ketemu apiknya, bagusnya. Kalau Said Asrori dicari apike, ketemu eleke. Kalau panjenengan luweh nemen, saudara sekalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Coba. Kalau beliau dendam, tubles satu-satu habis. Rasulullah keluar Mekah sudah ditunggu oleh sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah naik onta, yang nuntun Abu Bakar. Begitu siang matahari terbit, orang ini, pemuda-pemuda Quraisy ini kemudian bangun, kaget semua. Kamu tadi lihat Rasulullah Muhammad keluar enggak? Enggak, saya tidur. Lah kamu? Saya juga. Kamu? Saya juga. Semua itu. Begitu dia masuk ke rumah, yang ada Sayyidina Ali. Tapi orang Arab itu ada baiknya, dia konsekuen. Karena yang akan dibunuh Muhammad, di situ ketemunya Ali. Mereka enggak jadi bunuh itu. Ini. Setelah siang, pemuda ini kumpul sama orang penggede Quraisy lagi. Kalau kumpul mereka sering ya di Haula Baitillah, Haulal Ka'bah. Mereka sepakat lagi mengutus seorang pemuda namanya Suraqah. Siapa, kemudian ada sayembara, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, membawa Muhammad hidup atau mati kembali ke Mekah, akan mendapatkan hadiah 100 unta. Wah, luar biasa itu. Unta ini kalau sekarang harganya ya paling murah sekitar 8.000 rial, Pak. 8.000 rial itu kali 100 berapa? 8.000 rial kali 100. Pinten ya? 80 juta.
Ya, 80 juta real. Kalau 1 real 4.000 berapa itu? 80 juta kali 4.000. Moga jenengan hitung, aku mumet yang hitung. Ini Suroko daftar nomor 1. Saya akan bawa Muhammad, hidup atau mati katanya. Kemudian Suroko ini seorang pemuda yang gagah, berani, ya, badannya kekar, tangannya sangat kuat, tekol bahasa sini, kayak binaragawan lah gitu kira-kira. Dia naik kuda yang luar biasa, kuda Arab, kuda terbaik dalam sejarah kuda itu paling baik itu kuda Arab, Pak. Sebab di Arab itu ada nasabnya itu, kuda itu ada nasabnya, kuda bin kuda, ya, kuda bin kuda bin kuda bin kuda. Jadi ada nasabnya itu, garis keturunannya itu ada. Yang aneh manusia tapi nggak punya bin. Malah kadang-kadang bin rame-rame. Bin rame-rame itu namanya Salome. Salome itu satu lubang. Nah, ini yang jawab pengalaman ini. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Masya Allah. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Ini kemudian Suroko dengan naik kuda, menghunus pedang, dia lari kencang mengejar Nabi Muhammad yang beliau numpak onta dengan dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya tentulah kuda sama onta itu podo-podo lari kencang, tetap kalah itu onta. Walaupun dari sisi kekuatan lain onta lebih hebat daripada kuda. Maka Allah berfirman, ara'aital ladzi alam taro kaifa fa'ala rabb, bukan itu ayatnya, apa? Afala yang duru kai apa? Afala yang duru ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yang duru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa fiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Yang dijalukan itu ibil dulu. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini kalau diurai itu menyangkut ilmu yang nanti ilmu itu disebut ilmu biologi, ya, ilmu tentang apa namanya, anatomi. Itu dari ayat ini. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana ibil diciptakan oleh Allah? Maka ibil itu hewan yang konon kalau sudah tidak ada di dunia itu menjadi tanda-tanda kiamat sudah dekat. Saya kemarin berjalan dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu di padang pasir masih banyak sekali ibil. Maka insya Allah kiamatnya masih jauh. Allahumma amin. Karena masih banyak apa? Ibil. Afala yang duruna ilal ibil. Rasulullah naik ibil itu, onta itu. Dikejarlah oleh Suroko ini. Suroko dengan gagah berani menghunus pedang. Maka Rasulullah SAW dikejar oleh Suroko itu tidak dalam waktu yang tidak lama, terkejarlah Rasulullah. Saat itu dari atas Rasulullah juga tahu, Rasulullah perso tadi kalau di belakang dikejar oleh Suroko, hanya pasrah kepada Allah. Saat pedang ini akan ditebaskan ke leher Rasulullah, itu tiba-tiba kuda ini kaki depannya itu ambles ke bumi, padahal bumi sana itu bumi batu, saudara sekalian. Suroko jatuh terjungkal, Rasulullah jalan. Saat itu kudanya Suroko itu tidak mampu berdiri kembali, tidak mampu dia mengangkat kaki yang ambles itu. Akhirnya Suroko minta tolong, ya Muhammad, ungsurni ya Muhammad. Hei Muhammad, tolonglah saya.
Rasulullah itu apa? Balik kembali datang mengangkat ini kuda. Kudanya Surakoh, yang mana Surakoh akan membunuh Rasulullah. Bayangkan saudara. Akhirnya kuda itu diangkat, Rasulullah jalan lagi. Begitu sudah agak jauh, Surakoh ini ngejar lagi. Apa yang tadi dilakukan diulang, mau nebes ini apa? Leher. Ambles lagi sampai 3 kali saudara sekali. Akhirnya Surakoh tenger-tenger. Apa? Tenger-tenger ya. Bahasa Indonesia tenger-tenger itu. Kalau Cirebon apa Pak? Tenger itu diam sama bingung. Pikirannya ini bingung. Orang kok aneh. Saya akan tebas, tiba-tiba kuda saya ambles, saya tidak bisa berdiri ditolong, dan 3 kali. Ini manusia aneh yang pernah saya temukan di dunia ini. Akhirnya Surakoh itu syahadat Pak, menghadap, ya Muhammad, hai Muhammad, tolong tunggu saya. Surakoh lari menghadap Rasulullah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Bersyahadat beliau, masuk Islam. Menurut riwayat, saat itu Surakoh ini mau ikut hijrah ke Madinah. Oleh Rasulullah dilarang, hei Surakoh, pulang kamu. Kamu ditunggu oleh umatmu, oleh orang Quraisy ditunggu kamu. Pulang kamu. Sebab kalau nggak pulang kamu akan dikejar dan kamu akan dibunuh. Pulanglah dia, sama lemes gitu. Aduh, gitu. Orang kafir Quraisy di Mekah sudah menunggu Muhammad ini hidup atau tinggal kepalanya saja. Apa kata Surakoh? Saya belum pernah melihat manusia seperti Muhammad. Setiap saya akan tebas itu leher Muhammad, kuda saya terjungkal 3 kali. Akhirnya saya menyerah, saya pulang. Tapi tidak cerita kalau dia sudah masuk. Oh, kalau dia cerita, dia yang ditebas oleh orang Quraisy, kan gitu. Bapak Ibu yang kami, kemudian orang Quraisy ini sepakat, udah kita kejar bareng-bareng aja. Dikejarlah orang Quraisy ini, rombongan itu, berkuda beronta mengejar Nabi Muhammad. Saat itu Rasulullah kelelahan, di tengah perjalanan berhenti atau beristirahat di sebuah gua. Namanya gua apa itu? Gua Thur. Jabal Thur, Gua Thur namanya. Itu gua kecil itu. Saya pernah melihat tapi nggak sempat masuk saya. Nah, Rasulullah masuk di situ, istirahat, tidur. Beliau tidur di pupunya sahabat ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu ada kelabang Quraisy saudara sekalian. Kelabang itu kolo jengking, Scorpio. Itu ya, labang ini jalan. Nabi Muhammad saat itu tidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar itu enggak berani bergerak karena yang tidur ini Rasulullah, manusia yang paling mulia di jagat raya ini. Akhirnya kalau jengking ini lewat, dia menangis. Nabi Muhammad saat tidur ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis, meneteskan air mata. Apa katanya? Ya Allah, kalau Rasulullah ini ketahuan orang Quraisy di dalam gua ini kemudian beliau dibunuh, seperti apa nasib umat ini? Kalau yang dibunuh saya, tidak apa-apa ya Allah, saya rela dibunuh karena menemani makhluk Engkau yang paling baik ini. Meneteslah air mata. Rasulullah itu perso tahu. Akhirnya Rasulullah ngendika, la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghari qal la tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah melindungi kita. Allah bersama. Datanglah ini rombongan Quraisy ini.
Wah, tiba-tiba ada dua burung doro. Nah, burung apa? Doro. Kalau sini apa namanya? Burung dara ya. Nggih. Dara muda apa dara tua itu? Burung doro ini sak jodoh. Dia dekukur. Apa dekukur? Dekukur itu berdua bermain ini doro ini. Bikinlah dia apa namanya? Sarang. Setelah dekukur itu terus yang satu ini mengeluarkan telur. Ada telur di situ. Nah, kemudian tiba-tiba ada makhluk namanya angkabut. Kalau monggo itu. Bikinlah dia rumah di situ, di pintu itu. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Datanglah orang Quraisy. Itu sudah sampai situ. Kebetulan di sini ada apa? Rumah ini, rumah apa? Apa? Laba-laba, kalau monggo. Namanya angkabut itu. Itu kalau laba-laba ini, orang kafir ini masuk, pasti akan melihat. Tapi mereka berpikir orang mungkin Muhammad beristirahat di sini masuk juga ini tidak mungkin, karena satu ada laba-laba, yang kedua ada manuk doro tadi. Maka saya itu pikir di Mekah Madinah itu burung yang paling bebas itu manuk doro, burung darat. Dan burung dara itu istimewa. Kalau dia sudah punya suami istri, itu enggak pernah yang namanya mengenal pil dan wil, Pak. Pria idaman lain sama wanita. Maka burung yang paling bebas di Mekah Madinah itu burung dara. Orang berangkat haji haram menyembelih. Walaupun kalau disembelih dagingnya tetap halal, tapi nyembelihnya ini haram. Dia harus bayar dam itu kalau nyembelih itu. Dia bebas. Tidak ada burung yang luar biasa di Mekah Madinah kecuali burung dara. Saya pikir, wah memang burung yang paling jujur itu burung dara itu. Kadang-kadang kalau kita ini di Indonesia gabur burung itu, yang putri di mana ini? Dibabakan, dia colke di Cirebon sana. Kok yo tahu saja dikeplek itu enggak keliru gitu loh. Mestinya yang ngeplek-ngeplek harus berkaca atau mengambil pelajaran dari burung dara ini, Pak. Yang ngeplek itu burung dara putrinya banyak sekali. Kadang-kadang, Pak. Naudzubillah min dzalik. Ini Allah. Saudara sekalian yang kami muliakan. Setelah itu orang kafir ini kembali tidak menemukan Rasulullah keluar meneruskan perjalanan dari malam Senin konon sampai Madinah hari Senin, 1 minggu. Memang peristiwa-peristiwa besar Rasulullah itu Senin, Pak. Beliau lahir hari Senin, ya, mendapat wahyu hari Senin, wahyu. Kemudian Isra Mi'raj itu hari Senin, hijrahnya hari Senin. Kemudian nanti Rasulullah wafat juga hari Senin. Maka hari Senin itu istimewa bagi umat Muhammad, disunatkan bagi yang kuat. Bagi yang kuat itu hari Senin disunatkan berpuasa. Sebab orang yang berpuasa hari Senin itu sekaligus memperingati maulidnya Rasul, memperingati wafatnya Rasul, memperingati Isra Mi'rajnya Rasul, memperingati hijrahnya Rasul. Sampai Madinah juga hari Senin, saudara. Sampai Madinah ada orang datang, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang menyambat Rasul, ngomong, "Ya Rasulullah, Muhammad, sampeyan mampir omahku wae. Iki sampeyan teko kene langsung tak jamu ning omahku." Orang ini ucapannya baik tapi hatinya buruk. Apa? Ucapannya baik, mempersilahkan Rasulullah untuk pinarak di rumah beliau, tapi buruk hatinya. Apa? Agar nanti orang akan minta Rasulullah mampir semua, tidak mungkin dipenuhi. Akhirnya sakit hati orang-orang itu, membenci Rasulullah. Ini orang Rasulullah diberitahu oleh Allah, ini orang buruk ini. Akhirnya Rasulullah turun dari unta suruh berjalan dia. Di mana unta saya berhenti, di situ buat saya.
Akhirnya unta itu berjalan sampai satu tempat tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhel. Disitulah tanah anak yatim, unta Rasulullah berhenti. Dari situ anak yatim ini mengikhlaskan untuk tempat Rasulullah, kemudian dibangun rumah, dan rumah itu kemudian menjadi Masjidun Nabawi. Sehingga kita umat Islam, umat Muhammad, di samping pada bulan Hijriah memperingati tahun kalender Hijriah, sekaligus diseyukyakan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Sebab orang yang meniak-niakkan, menyia-nyiakan anak yatim itu termasuk orang yang mukadzibuddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka saya mengajak kepada semua yang hadir, monggo kita sempatkan bulan Muharram itu disunatkan ngelus-elus. Apa ngelus-elus itu? Sirahnya anak yatim itu dilus-elus sama didoakan, tapi jangan ngelus-ngelus tok. Tidak hanya ngelus, tapi sekaligus memberi santunan. Tapi santunan itu akan bermanfaat besar manakala dikelola, dan kemudian hasilnya untuk membiayai proses tarbiyah wa ta'lim anak-anak yatim. Mereka sekolah, mereka madrasah, mereka mondok, diambilkan ini. Dan orang yang memberikan perhatian, kasih sayang, cinta kepada yatim dijamin oleh Rasulullah, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah, kata Rasul, sabda Rasul, aku anak wa kafilul yatim, dan orang yang ngite-ite, apa ngite-ite itu, menanggung kecukupannya anak yatim, hakadha, seperti dua jari ini, fil jannah, di surga. Ini ada hadisun sahih. Tapi di situ diterangkan bahwa Rasulullah itu isyarah dengan dua jari itu tidak gandeng, tidak mepet begini, tapi agak renggang. Hakadha ana wa kafilul yatim hakadha, itu agak renggang. Hakadha fil jannah, au kama qala Nabi. Karena peristiwa-peristiwa, dan Rasulullah sendiri juga lahir dalam keadaan yatim. Inilah kemudian Rasulullah sampai Madinah membangun satu peradaban baru, merukunkan kafir ini, Aus, Khazraj, Bani Qahtan, Bani Nadir, semua dipersatukan, membangun satu kota yang rusak 10 tahun menjadi sebuah kota yang luar biasa, yang dulu tidak diperhitungkan, menjadi mencusuar dunia. Maka kemudian disebut Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Cahaya ini menyebar ke seluruh dunia. 10 tahun. Setelah 10 tahun Rasulullah melakukan ibadah haji. Hajinya namanya Haji Wada, yang bersamaan dengan itu Rasulullah menaklukkan kota Mekah, yang kemudian disebut Fathu Makkah. Tumurun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana taus. Akhirnya seluruh Mekah syahadat. Yang terakhir, orang yang masuk Islam terakhir itu pemimpinnya Mekah, yaitu Abu Sufyan. Waktu itu Rasulullah pidato, siapa orang Mekah yang meletakkan senjata, selamat dia. Siapa orang Mekah yang masuk rumahnya Abu Sufyan, selamat dia. Abu Sufyan merasa dihargai. Akhirnya dengan malu-malu dia syahadat. Sebab dia punya istri namanya Hindun. Hindun ini orang yang ngeremet jantungnya Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud. Kenapa? Sebab dulu perang pertama namanya perang Badar, yang membunuh bapaknya Hindun saat perang tanding itu Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah perang tanding dengan bapaknya Hindun, menanglah. Akhirnya bapaknya Hindun ini meninggal. Setelah kalah perang Badar,
pasukan Quraisy pulang menyusun strategi. Kemudian Hindun ini dendam. Dia merintahkan budak namanya Al-Wahsy, budak kulit hitam, menges-menges. Jadi hitamnya melebihi hitamnya peci panjenengannya. Karena manusia ini oleh Allah diciptakan mukhtalifan alwanu, ya, berbeda-beda jenis itu. Ada Banil Ahmar, orang keturunan kulit ahmar, merah. Orang Eropa itu kulitnya merah-merah. Kemarin sudah ada orang Amerika berangkat haji. Dulu dia agama Katolik, masuk Islam. Namanya Muhammad Holland. Setelah masuk Islam, dulu saya tambah namanya Muhammad Holland Taylor Al-Islami. Kemarin berangkat haji, oleh Gus Yahya diganti namanya Muhammad Holland Taylor alias Muhammad Khalil. Namanya diganti namanya Muhammad Khalil. Orang asli Amerika, North Carolina. Alhamdulillah berhaji. Itu Banil Ahmar, kulitnya merah. Ada Banil Abyad, orang-orang yang kulitnya ini kulit putih. Contohnya mana? Contohnya orang keturunan Mongolia, ya, Cina, RRC, Republik Rakyat Cina, Korea, Jepang, itu kulitnya putih gitu, rambutnya ngaceng. Ya, orang Jepang, Cina itu nggak ada sing rambutnya keriting, rambutnya apa? Ngaceng. Perso ngaceng enggak? Ngaceng itu ngojrok. Nah gitu loh, menghadap ke langit gitu. Lurus. Sampeyan nggak pernah lihat orang Jepang kok rambutnya yang serkuntel, nggak ada, Pak. Itu ciri. Kemudian Banil Aswad, orang-orang kulit hitam. Ini balian kulitnya hitam, rambutnya yang terkuntel. Keriting itu. Kalau dijungkati itu yang mereteli tidak rambutnya, tapi jungkatnya yang mereteli, saudara-saudara. Hitam-hitam. Nah, yang nggak jelas itu orang Cirebon, ireng ora, putih ora, abang ora, sawo bosok. Nah, ini ya, kita orang Jawa ini. Saudara sekalian yang kami muliakan, sampai mana tadi? Budak Al-Wahsy ngomong itu. Hei Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu akan saya merdekakan. Akhirnya tiap hari Wahsy ini latihan, Pak, bawa panah, Pak, tombak itu. Terjadilah perang Uhud yang dahsyat itu. Saya kemarin bisa sowan ke Uhud. Saya juga naik ke gunung namanya Jabal Rumat, di mana waktu itu Rasulullah memerintahkan pasukan panah yang kemudian lari karena kepingin ghanimah. Akhirnya saat itu kemudian kalah karena pasukannya Rasul yang di atas ini di gunung namanya Gunung Rumat itu lari dia ke bawah. Karena apa? Kepingin jarah rampasan perang. Nah itu kemudian muncul hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu menjadi sumber malapetaka, saudara sekalian. Saudara sekalian yang kami muliakan. Wah, ini Wahsy ini nombak siapa? Hamzah. Kenalah Hamzah meninggal kemudian oleh Hindun ini di bawah apa ini? Kalau menjing leher ini belek des itu ditarik peso, ambil itu jantung diremet kemudian diminum untuk melampiaskan dendamnya seorang perempuan. Itu namanya Hindun. Lah saat Fathu Mekah, Hindun ini masuk Islam sama suaminya ini dengan malu-malu kucing Rasulullah syahadat. Saat itu pula setelah syahadat mereka berbondong bersama-sama menghancurkan patung yang jumlahnya 360 dibersihkan dari Ka'bah. Jadi yang memasang patung dan yang menghancurkan patung sehingga tidak ada gejolak. Kenapa? Sebab mereka yang dulu bikin, mereka yang dulu pasang, sekarang mereka yang membersihkan. Sehingga tidak terjadi kegaduhan, saudara sekalian. Sekarang ini banyak, Pak, Bu, di Amerika itu masjid jadi gereja. Kebalikan, gereja jadi masjid. Kenapa? Tidak terjadi kegaduhan. Sebab yang mengganti gereja, fungsinya gereja jadi masjid adalah diantaranya jamaah gereja itu.
Satu ketika ada seorang pendeta dengan seluruh jamaahnya itu masuk Islam, Pak. Syahadat bareng pendeta dan jamaahnya. Kemudian bareng-bareng merubah fungsi gedung yang dulu gereja diganti menjadi masjid. Saya sudah mengunjungi beberapa masjid yang dulu gereja. Gereja umur 100 tahun, gereja umur 150 tahun, sekarang jadi masjid. Ini luar biasa. Nah, peristiwa ini kemudian disebut Fathu Makkah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kemudian haji nanti disebut haji wada, haji pamitan. Sebab setelah haji nanti Rasulullah kembali ke Madinah, beliau dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa. Saat haji Rasulullah ngendika, al hajjul mabrur al umratu lil umrati kafaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah menuju umrah lagi itu kafaratun bainahuma, melebur dosa di antara umrah satu dengan umrah berikutnya. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, tidak ada pahala kecuali surga Allah. Sahabat bertanya, mereka penasaran, gila, wa ma birrul haji ya Rasulullah. Dipertanyakan, yang namanya haji mabrur itu kayak apa Rasul? Wa ma birrul haji ya Rasulullah. Qala, Rasulullah jawab singkat, qala it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Yang namanya tanda-tanda haji mabrur itu it'amu ta'am, seneng beri makanan. Nah ini pas tadi siapa Kiai Dokter Basuki Dharma ini tadi apa program apa? Makan. Ini sesuai, Pak. Ciri-ciri haji mabrur itu kalau dia pulang jadi orang dermawan. Maka namanya Pak Dharma, wong dermawan yang dikoli malam ini agar jadi dermawan. Sebab dermawan, kedermawanan, kelomoan, apa lomo itu? Loman itu akan menutup seluruh keburukan. Leres mboten? Bener enggak? Oh, ini Rasulullah bir it'amu ta'am, ciri itu. Wa ifsa'us salam, menyebarkan perdamaian, menyebarkan ketentraman, menyebarkan keselamatan. Itu ciri-ciri haji mabrur. Maka kalau orang pulang haji kok dulu lomo sekarang cetil itu seret itu bakhil. Nah, itu cetha bukan kaji mabrur tapi kaji mardut. Kaji mardut itu kaji nang kamar udat udut. Nah. Aduh ya. Memang kaji sekarang itu banyak kiai. Ada kaji mabrur, ada kaji mabur, ada kaji apa? Mardut. Kaji nang kamar udat udut, ya kan? Ada kaji abidin, kaji atas biaya dinas. Kalau zaman Orde Baru itu kaji Abu Bakar namanya. Kaji Abu Bakar itu kaji atas budi baik Golkar. Nah, itu namanya Abu Bakar. Sekarang sudah nggak ada karena Erlangga Hartarto sudah dipanggil kejaksaan kemarin. Jadi sudah nggak ada kaji Abu Bakar, wong ketuanya dipanggil kejaksaan kok, nggak tahu untuk apa, nggak tahu. Nah, ini, ya kan? Nah, ini. Ibu bapak, ada kaji wahyu namanya. Wahyu ke kaji sawai payu. Sing enak kaji sokeh. Kaji sokeh ke kaji sokongane wong akeh. Nah, itu enak. Atau kaji rasah. Rasah apa? Rasah bayar. Nah, seperti saya. Saudara sekalian yang kami muliakan. Ini. Jadi ukuran haji mabrur itu dia setelah pulang cirinya dua. Satu apa tadi? Seneng dermawan. Seneng kei manganan karo sedulur, tangga teparo, derek-derek.
dia senang beri makanan. Itu it'amu ta'am wa ifsa'us salam, menyebarkan kedamaian. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, kaji itu ada 3. 1, kaji panggilan Allah. Apa cirinya? Enggak pulang. Itu kaji yang sukses. Ya. Tahun ini yang sukses 600 sekian. Yang tidak pulang. Kalau yang pulang-pulang ini rapati sukses. Ini kaji nomor 1. Kaji panggilan Allah. Dia dalam haji terus. Ada dawuh man mata fil haji mata syahidan. Orang yang mati dalam haji itu pasti insya Allah mati syahid. Hum ahlul jannah. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang kemarin saudara sedo di sana meninggal, ikhlas saja. Sebab itu tanda-tanda insya Allah min ahlil jannah, itu panggilan. Yang kedua, haji panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia haji sempurna pulang. Kayak saya, kira-kira begitu. Pulang. Yang ketiga, kaji panggilannya setan. Jadi dulu setelah Nabi Ibrahim bangun Ka'bah selesai sama anaknya itu, siapa? Nabi Ismail. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengundang umat manusia. Wa'adzim fil haji itu dan seterusnya ayat itu. Setan itu dengar juga. Dengar kalau Nabi Ibrahim mengundang manusia, dia juga ngundang. Wah manusia berhajilah, begitu kira-kira. Maka ada kaji panggilan setan. Tandanya apa? Lebar kaji tambah apa? Ora tambah apik tambah rusak. Lebar kaji tambah geragas. Lebar kaji tambah apa? Selutrak. Ada enggak? Di sini enggak ada. Di sana banyak sekali, Pak. Oke. Apalagi sekarang kita akan menghadapi tahun politik. Itu banyak kaji namanya kaji politik. Gitu. Le kaji ki niate ora kok krana Allah. Supaya apa? Didelok rakyat sumen dipindah wong kae wis munggah kaji. Itu namanya kaji apa? Politik. Ada itu. Siapa? Wallahu a'lam bishawab itu. Hadirin hadirah, ini hijrah. Kemudian dari hijrah 10 tahun Rasulullah membangun Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Islam ini sekarang ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, saya kemarin di Mekah mengadakan acara silaturahim NU sedunia. Saya diajak istighosah, berdoa dan lain sebagainya. Ini bagian dari berkah ya, dari hijrahnya Rasulullah SAW yang kemudian ini menjadi hitungannya kita umat Islam kalender Hijriah yang diawali oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu menjadi kalender Hijriah. Sebab kalender kita itu ada 2 yang terkenal. Yang satu Masehi, yang konon diawali oleh Nabi Isa Al-Masih, yang itu juga nggak jelas sejarahnya, tapi diakui gitu. Yang kedua adalah Hijriah. Kalau orang Jawa itu namanya kalender Saka, tahun Soko. Yang nyusun pertama adalah Sultan Agung, Raja Islam Mataram yang pertama. Kalau orang Cina itu apa namanya? Gongqi Facai, tahun baru Imlek itu. Tahun Cina itu tahunnya tidak ditandai dengan hitungan tapi dengan hewan. Tahun kelinci, tahun tikus, tahun anjing. Sing riyo itu tahun celeng. Nah, itu ada itu. Nah, kita tidak pakai itu. Ya, kalau orang Jawa itu 2. 1 tahun Saka harinya 5, Pak. Kalender Jawa itu hari tidak 7, Pak, tapi 5. Pon, Kliwon, Wage, Legi, Pahing, 5. Tapi kalau kita Hijriah dan Masehi itu 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
dari hari ini yang paling mulia adalah hari Jumat. Kenapa? Sebab Nabi Adam itu konon diciptakan hari Jumat, turun dari surga ke bumi hari Jumat, ketemu Ibu Hawa hari Jumat, nanti sedo hari Jumat, dan besok kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maka mulia ini hari Jumat. Ibu bapak yang kami lihat, dalam bulan Muharram ini terjadi peristiwa-peristiwa besar. Yang peristiwa itu terjadi pada tanggal 10, yang kemudian hari itu disebut Asyura. Maka pada hari Asyura itulah kita umat Islam bagi yang mampu disunatkan berpuasa, tapi harus didahului oleh hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 yang disebut hari Tasu'a. Agar apa? Berbeda dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi waktu itu setiap tanggal 10 itu dia puasa itu. Puasa 10 Asyura itu. Kenapa? Sebab mereka yakin Nabi Isa selamat dari konon itu hari tanggal 10 dari Yunani, tentara Yunani. Nabi Musa selamat dari Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang tanggal 10. Nabi Ibrahim dibakar Naja Namrud, dia selamat tanggal 10. Maka tanggal 10 itu terjadilah peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa yang terjadi kepada para anbiya wal mursalin. Sehingga kita umat Islam disunatkan, tapi harus didahului pada tanggal 9. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tentang hijrah. Maka bagi kita umat Islam, hijrah itu dimaknai dengan al-hijratu huwa tarku manahallahu anhu. Yang namanya hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Tarku manahallahu anhu. Orang yang hijrah namanya muhajir. Al-muhajiru man taroka atau man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Semoga kita mampu. Allahumma. Kenapa? Sebab dengan tambah tahun berarti umur kita juga bertambah. Umur kita bertambah berarti berkurang jatah kita hidup di muka bumi ini. Kalau orang umur 70 tahun, ya, orang sudah umur 70 tahun mamanya, kok matinya 72, berarti ini sudah masuk tinggal kurang setahun lagi dia mati. Loh, ini yang 72 ini. Ini kalau matinya 72 tahun, umpama gitu kira-kira ya. Sehingga tambah umur kita ini berkurang umur kita. Maka marilah, tentu kita harus introspeksi, al-muhasabah, muhasabatun nafas. Nah, setelah kita mati dengan hijrah tadi, insya Allah mati kita akan mendapatkan husnul khotimah. Sebab di ayat ada begini, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Alladzina, orang-orang banyak, amanu, yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjuang fi sabilillahi, untuk meluhurkan agama Allah ini, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan awak-awak mereka, badan-badan mereka, a'dhamu darajatan,
Mereka akan mendapatkan derajat yang luhur indallahi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita masuk ayat ini. Tapi Bapak Ibu, mari kita kaji sejenak ya. Ini masih ada 10 menit. Ya. Alladzina amanu, orang yang beriman. Sekarang orang ngaku iman semua. Pastor di gereja, dia khotbah, marilah kita tingkatkan iman kita. Pastor, pendeta di gereja, marilah tingkatkan iman kita. Semua, Pak. Nah, iman dalam ayat ini menyangkut akidah, iman kita. Imam Ghazali dawuh, al-imanu huwa al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Meyakini. Maka keimanan kita adalah iman Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita bicara ahli sunnah wal jamaah, tidak bisa lepas dengan Nahdlatul Ulama itu yang dipegang 9 saudara sekalian. Waline wali songo. Nggih mboten? Lintange lintang songo. Lintang songo itu lambang 9. Sebab yang kita pegang 9 siapa? 9 itu apa? 1. Quran, hadis, ijma, qiyas. 4. Yang jadi ukuran adalah 5. Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dan 4 khulafaur rasyidin. 4 sama 5 itu 9. Kita pegang aja 9. Syahadat kita yang wajib tiap hari dan sunat kalau dijumlah 9, saudara. 5 di syahadat akhir, 4 di tahiyat awal. Sebab subuh tidak ada tahiyat awal. 9. Dan kita akan mendapatkan 9. Allahumma 9 itu lambang Jannatul Firdaus. Nah ini alladzina jahadu, alladzina amanu wajahadu wahajaru, mau berhijrah dia. Alladzina amanu wahajaru, hijrah kita. Marilah malam ini kita niat hijrah untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh syariat. Allahumma wajahatu, berjuangnya beras, baju dan uang. Gitu. Orang urip itu harus punya beras. Mau tadi it'amu to'am harus punya beras. Gitu. Berjuang beras. Baju harus dong. Wong orang Jawa bilang ajining diri sekolati, ajining busono seko, ajining rogo seko busono. Busono kita itu untuk satrul aurat. Udah ini nggak perlu dibahas. Saya bahas panjang kalau besok diundang lagi deh. Berjuang beras, baju, uang. Uang itu bahasa kita duit. Duit itu 4. D itu doa. U itu usaha. I itu ikhtiar, T itu tawakal. Kita harus berdoa. Tidak boleh lepas doa. Kita harus usaha. Usaha itu harus dipilih, ikhtiar sesuai apa yang kita miliki dan apa yang kita ahli di situ. Skill namanya. Nah, setelah itu tawakal. Ini namanya duit. Insya Allah akan sukses. Allahumma fi sabilillah, untuk iklaikan bi amwalihim, dengan tadi beras, baju dan uang, wa anfusihim, dan kita harus berangkat. A'dhamu darajatan, dia akan mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, ini orang-orang yang akan beruntung. Allahumma, semoga kita faizin semua yang hadir. Marilah kita memohon agar kita diberi panjang umur, sehat, waras, kuat, istiqomah, dan yang terakhir selamat. Salama yaslamu salamatun, selamat fid dunya wa selamat fil akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Sudah jam 12 tepat. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, ada bahasa, kalimat yang kurang berkenan. Tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa. Bihadhihi niyah walikulli niyatin salihah wali barakati hadal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salam fi salamatin wa afiyatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma ballighna wa ahlina wa dhurriyyatina ilal Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah wa li ziyarati rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah wa karratan ba'da karrah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahumma ya alima ma fis sudur ahrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wala hamman ila farasta wala aiban ila satarta wala maridan ila syafaita wala jahilan ila alamta wala tiflan ila rabaita wala ghaiban ila radatta wala asiran ila yasarta wala daiqan ila wasa'ta wala dainan ila qadaitaha wala hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ahlina wa dhurriyyatina bi husnil khatimah wa bi khatimati sa'adah wa bil imani wal islami ala ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ya Allah hada du'auna ya Allah kama amartana fastajib du'ana kama wa'ta'na bi sirri la ilaha illallah qabla kulli ahad la ilaha illallah ba'da kulli ahad la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wa abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.